wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai sekarang. Yang lalu kita sampai pada penjelasan ayat dari surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Kita bahas yatlu 'alaihim ayatihi, yakni membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Dan ini alhamdulillah luar biasa pengaruhnya yatlu 'alaihim ayatihi, khususnya di Indonesia. Kalau kita pergi ke luar negeri baru sadar bagaimana jasa para aulia sholih, aulia, para wali songo. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berkunjung ke negeri kafir, ya Allah, cari masjid susah, hati menjadi hampa. Kita di Indonesia, Masya Allah, di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada orang sholat, di mana-mana ada orang ngaji, baca Quran. Allah, nikmat mana yang mau kita dustakan? Luar biasa. Itu jasa siapa? Para aulia, wabil khusus aulia utis, ya, wali songo. Itu yang mengajarkan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Yatlu 'alaihim ayatihi. Akhirnya lahirlah banyak sekali pondok-pondok pesantren. Dan ruhul jihad, dalam arti jihad di sini adalah dakwah. Itulah yang harus kita diwarisi oleh generasi-generasi aswaja sekarang. Kalau kita lihat pondok-pondok dulu, Masya Allah, kalau saya dengar di Gontor, di pondok Gontor itu namanya Gontor. Gon ini panggonan, tor ini kotor. Dulu situ basisnya orang-orang nakal. Tapi dulu Trimurti datang situ, dakwah situ. Akhirnya orang-orang nakal itu akhirnya sama bertobat. Akhirnya dibuat pesan. Di Surabaya sini juga dulu di Ndresmo begitu. Dulunya tempat orang-orang ahli maksiat. Tetapi kiai-kiai dahulu, Masya Allah, datang ke situ, mengajari Quran, mengajari kepada mereka dengan ikhlas. Tidak ada tendensi apapun. Akhirnya luar biasa, berkembanglah sekarang. Kalau sekarang kita hanya tahu besarnya pondok, nggak tahu dulu susah payahnya bagaimana menginisiasi pondok. Nah inilah yang harus kita wariskan. Generasi muda sekarang. Mbok yao, ayo mari. Fangtashiru fil ardi. Bertebaranlah ke seluruh permukaan bumi. Ajarkan Quran kepada orang-orang yang belum tahu. Saya pernah sowan ke seorang alim begitu. Nah iya, kita ini diberi tinggalan Wali Songo itu Indonesia Timur. Kok sampai sekarang Indonesia Timur itu belum tergarap maksimum? Itulah tinggalannya Wali Songo. Itulah tugas kita, tanggung jawab kita. Makanya generasi muda, mari bertebaranlah ke seluruh penjuru dunia.
Ajaklah manusia ini kepada Al-Quran, kepada dawai kanjeng Nabi, dawai para alim ulama, para wali. Ajarkan kepada mereka. Itulah ya Tuhan ayat ini. Hak demi Allah. Jika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan kaki kita akan ditegakkan oleh Allah menghadapi musuh-musuh. Ya. Mengajarkan Quran, mengajak, ini sifatnya dakwah. Ya, yatlu alaihim ayati, sifatnya dakwah. Mengajak orang-orang yang belum mengerti agama supaya ngerti agama. Nah, kalau di kampus juga begitu. Jangan pasif. Kita mesti aktif. Termasuk ada teman-teman kita dekati. Terutama yang pemahamannya sudah mulai miring. Kita dekati. Nanti di berikutnya ya. Kita dekati mereka. Supaya apa? Kembali kepada pemahaman yang lurus. Tidak mengkafirkan orang lain. Tidak membid'ah-bid'ahkan orang lain. Kita kasih sayang sesama umat Islam. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, yaitu alaihim ayatihi, ini yang tidak kalah pentingnya. Wa yuzakkihim. Ya. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu dan mensucikan jiwa. Jadi kegiatan para sahabat, tabi'in, para aulia dan sebagainya tadi tidak hanya mengajar Quran, tapi dilatih rohaninya. Makanya di dalam Quran Allah berfirman termasuk wa yuzakkihim ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Wa dzakara asma rabbih, dengan banyak mengingat Allah, mengingat asma Allah. Fasalla dan mendirikan salat. Maka dari itu ini banyak ya. Selain kita ngaji, nanti kita juga belajar ilmu tasawuf. Hari ini kita belajar ilmu syariat. Tapi tidak belajar ilmu tasawuf. Akibatnya yaitu tadi pemahamannya. Neraka. Ini neraka. Justru yang dituding neraka orang lain. Kalau dirinya surga. Ngono. Tapi kalau kita ini belajar ilmu tasawuf, Allah. Makanya ini nggak bisa dipisah. Belajarlah ilmu tasawuf. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu. Menurut kita ini itu buruk. Tapi menurut Allah, kita juga tidak tahu. Yang sesungguhnya dia itu siapa, kita juga tidak tahu. Yang maha tahu adalah kalau orang sudah dekat pada Allah, dia tidak mudah mengeluarkan statement. Kecuali setelah bermunajat kepada Allah, berdoa, zikir, ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami zalim, dan seterusnya. Kalau engkau tidak membimbing kami, tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Itu merasa. Makanya di pondok pesantren, nanti awal-awal ngaji itu ilmu syariat. Nanti kalau sudah naik, nah itu nanti belajar kitab-kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, dan kitab-kitab seperti itu. Itu perlu. Cuma kadang-kadang ini masalahnya, santri kalau sudah belajar tasawuf males. Ini yang nggak betul. Mestinya setelah belajar ilmu syariat, ya mari belajar ilmu tasawuf. Karena sehebat apapun, ya, sealim apapun, sepinter apapun, kalau kita jauh dari Allah, itu tadi bahayanya. Lalu hatinya tidak menyala. Hatinya tidak diterangi oleh nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak diterangi nur oleh Allah. Makanya apa yang terjadi? Yang bicara adalah hawa nafsu. Dia tidak mampu menafikan dirinya. Ini problem besar. Seperti iblis tadi, di pertemuan pertama. Iblis kenapa dia? Karena apa? Gagal menafikan dirinya sendiri. Gagal menafikan dirinya. Padahal itulah makna la ilaha illallah.
Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun, tidak ada sesuatu apapun kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua nggak ada, diadakan oleh, termasuk kita pintar. Misalkan kita bisa macam-macam ngerti ya sembarang kalian. Itu loh, kalau nggak diberi Allah nggak bi. Makanya dulu di dalam riwayat diterangkan Nabi Musa lagi ngajar ke santri-santri. Santrinya tanya pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, hari ini orang yang paling pintar sendiri di dunia siapa? Nabi Musa jawab, saya. Kira-kira jawaban itu masuk akal nggak? Rasional. Maka dengan jawaban itu langsung Allah uji pada Nabi Musa, wahai Musa, kamu harus berguru. Kamu harus berguru. Kepada siapa? Ternyata Allah perintah untuk berguru pada Nabi Khidir. Dan ini Nabi Khidir ini, Masya Allah. Orang itu, maaf ini, di dalam Quran ini bukan menunjukkan derajat Nabi Musa lebih rendah dari Nabi Khidir. Tidak. Beliau Nabi Allah. Bahkan Nabi Musa itu adalah kalimullah. Kasihnya Allah. Tapi ini ada untuk pelajaran bagi kita. Sepintar apapun, selevel apapun kita. Jangan kita merasa kita paling hebat. Tidak. Kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah hambanya Allah. Kita dari setetes air mani, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Diperintah untuk menemui Nabi Khidir. Singkat cerita ketemu Nabi Khidir. Begitu Nabi Khidir, saya ingin belajar ilmu kepadamu karena Allah perintahkan kepadaku untuk berguru padamu, wahai Khidir. Nabi Khidir menjawab, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra," katanya Khidir gitu. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar kalau bersama saya. Enggak, saya akan sabar ya. Boleh kalau sabar, kalau kamu sabar oke. Tapi jangan tanya apapun. Jangan tanya apapun terhadap apa yang aku lakukan. Nah, akhirnya apa? Singkat cerita, Nabi Khidir naik perahu, begitu sudah turun, sudah diantarkan naik perahu dengan Nabi Musa. Perahu yang bagus itu langsung papannya dipecah perahunya, dirusak, dilubangi, kemudian ditinggal pergi. Nabi Musa langsung, oh kenapa engkau begitu? Ini, kalau orang hanya melihat dengan pandangan zahir, dia berbuat salah. Dia berbuat dosa. Hari ini kan begitu kita. Begitu ada orang, langsung komentarnya. Waduh, itu kok kumpul dengan ahli maksiat. Itu langsung judge-nya. Oh, dia itu orang jelek, dia itu orang, wah, macam-macam judge-nya. Padahal kita belum tahu loh. Dia itu kumpul di situ untuk apa? Kita juga nggak tahu. Loh, di dalam hadisnya kan begitu. Barang siapa yang berkumpul, berinteraksi dengan mereka, maka termasuk dalam golongan mereka. Hadisnya jelas. Ini Nabi Musa begitu. Nah ini tadi. Gak ada salah apa langsung dirubah. Tidak hanya itu lagi. Nabi Khidir jalan lagi. Tiba-tiba ada anak kecil langsung dibunuh. Wah, innahala syai'an nukra. Dalam Quran begitu. Hari ini begitu. Kalau ada ulama gitu, ada siapa, ustadz atau siapa gitu, berbuat salah itu langsung media sosial ramai. Langsung ngejat ini, langsung macam-macam. Tapi benarkah dia itu aslinya seperti itu? Kita tidak tahu. Mudah sekali kita ngejat seseorang padahal kita nggak tahu hakikatnya. Itulah wayu zakti. Makanya para aulia usoleh. Makanya ada kita diajari zikir oleh orang-orang tua. Tidak hanya belajar tasawuf secara ilmu tasawuf. Tapi bergurulah dengan guru-guru yang arifin. Guru mursyid-mursyid thariqah. Untuk menata hati kita. Supaya hati kita ini wusul sampai kepada Allah.
Kalau orang sudah usul sama kepada Allah, dia tidak serta-merta melihat sesuatu itu bukan reaktif, enggak. Tanya dulu sama Allah. Apa sih maunya Allah? Itu begitu. Masya Allah. Termasuk ini dulu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali menjadi Masya Allah, alim soleh luar biasa. Sampai saking solehnya, saking zuhudnya, dia itu mukasyafah. Bisa melihat. Jadi orang wudhu gitu melihat. Jadi airnya netes, netes tuh, oh kamu tadi barusan mencuri. Kamu tadi barusan ngelirik cewek gitu. Itu tahu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dari mana? Dari tetesan air ini. Yang gugur itu dosa apa saja. Setelah selesai. Saking takorubnya pada Allah. Tapi karena beliau ilmu syariatnya juga kuat, tasawufnya juga kuat, diberi kelebihan Allah itu langsung nangis. Doa supaya kelebihan itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal menilai kalau saya begini terus nanti saya akan melihat aib orang. Padahal perintahnya Allah kalau ada aib suruh nutupi. Begitu. Makanya doa akhirnya dihilangkan Allah. Inilah dua-duanya ilmu. Ilmu syariat harus kuat, ilmu tasawuf juga harus kuat. Nah inilah yang dilakukan oleh para nabi, baginda Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama soleh sampai hari ini adalah seperti itu. Wa yuzakkihim, ada tazkiyah. Kalau sudah seperti itu nanti duanya ada, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau kita mulai awalnya belajarnya sudah benar, kemudian sanadnya juga benar, maka nanti kitab-kitab Allah Subhanahu yaitu alaihim ayatihi dibaleni oleh wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dan ketika mengajarkan kitab kepada manusia, maka dia akan mengajarkan dengan benar. Ya dilakukan. Kemudian yang keempat, wal hikmah. Inilah yang hilang. Kenapa? Karena tidak ada yuzakkihim, tidak ada tazkiyah, akhirnya hikmah ini hilang dari kecil sekali yang diberi hikmah oleh Allah. Padahal kalau di Quran Allah SWT yu'til hikmata mayyasha. Orang diberi hikmah itu hanya orang spesial yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmah akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi ilmu hikmah oleh Allah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Itu ilmu hikmah. Apa hikmah itu? Tidak mudah ngejudge orang lain. Seperti begitu. Nabi Khidir tadi tiba-tiba dibunuh. Begitu dibunuh, wah, kok telah berbuat dosa dan seterusnya. Nabi loh dia sama Nabi Musa diprotes. Loh, secara syariat kan salah Nabi Khidir itu. Secara syariat salah. Yang terakhir Nabi Khidir, itulah namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Akhirnya yang terakhir Nabi Khidir tiba di suatu kampung, di kampung itu diusir, dicaci maki, dihinakan. Begitu mau diusir, di situ ada bangunan mau roboh. Akhirnya tambah didirikan bangunan, ditandani. Begitu didandani mau dikasih duit, tambah ditolak. Nabi Musa aneh meneh wis ning kene diusir tapi justru dibalas dengan kebaikan. Sudah dibalas kebaikan mau diberi upah tambah ditolak. Aneh. Itulah namanya ilmu hikmah. Akhirnya dijelaskan setelah selesai. Dijelaskan bahwa yang pertama tadi perahu yang dilubangi tadi, ketahuilah bahwa di seberang sana banyak perampok. Kalau dia jalan dengan perahu itu, maka nanti dia akan dirampok, diambil semua hartanya. Kemudian yang kedua, anak tadi kenapa dibunuh?
dibunuh. Anak ini adalah tertulis dalam catatan takdirnya dia akan menjadi orang yang ahli durhaka kepada orang tuanya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dibunuh lebih awal. Begitu dibunuh lebih awal, maka justru dia akan menjadi karena belum balik, masih anak-anak, justru menjadi simpanan untuk orang tuanya yang menolong dia nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yakni yang diberi upah nggak mau, ketahuilah bahwa di bawah tembok itu ada harta simpanan yang digunakan untuk anak yatim yang memiliki ini. Wa kana abuhuma sholihah, karena kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Inilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itulah yang mengajarkan para mulai kanjeng Nabi, para sahabat, para aulia sampai kepada hari ini. Dan itu pelajaran hikmah, ilmu hikmah itu melalui kekuatan rohani. Di samping kita belajar syariat dengan kekuatan rohani yang hebat, maka kita akan diberi hikmah itu oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa memberikan keputusan apa saja, kita akan clear. Kenapa? Sesuai dengan petunjuknya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita, sehingga diri kita sekalian diberi oleh Allah, diberi ilmu dan hikmah, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, mewarisi ilmunya para guru-guru kita, para wali, para siddiqin, para tabi'in, sampai sahabat, sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di dalam Aswaja, unit ini ada semua. Ini adalah khazanah yang luar biasa yang harus tetap kita pelihara. Makanya ini jangan sampai justru ini ada yang yang ngaji tok, iki yang thariqah tok. Akhirnya justru kadang-kadang dibenturkan. Jangan. Ini semua adalah aset yang luar biasa. Ini semuanya, ini yang gedor ke langit, yang ini yang gedor bumi. Jadi dua-duanya ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah memang yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan para sahabat, dan pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, sehingga kita diberikan kesempurnaan iman dan Islam, sehingga kita bisa mereduksi, memberikan pemahaman, mengedukasi pada saudara-saudara kita yang belum memiliki pemahaman yang lurus terhadap apa yang dimaui oleh Allah dan Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.